Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas dan membeberkan kepada kalian tentang tips belajar UTBK SBMPTN khususnya untuk kalian yang lintas jurusan. So, stay tuned. Oke, sebelum masuk ke tips-tips belajar UTBK SBMPTN-nya, aku mau sedikit cerita dulu tentang pengalamanku sendiri. Jadi dulu aku SMA-nya itu IPA. Kenapa IPA? Karena aku tuh besar di keluarga yang pas-pasan, bahkan untuk makan Indomie aja satu tuh dibagi dua sama kakak aku gitu. Jadi ya karena dibilang keluarga pas-pasan, aku gak kepikiran kuliah sama sekali gitu pas awal mau masuk SMA tuh. Jadi aku milih jurusan IPA itu karena katanya sih ijazah dari IPA tuh lebih gampang untuk dapat kerjaan daripada ijazah yang IPS. Long story short, pas kelas 11 itu aku ditawarin sama orang tua buat kuliah. Kayak gak ada angin, gak ada hujan gitu, kondisi ekonomi juga belum stabil, kok ditawarin kuliah gitu. Ternyata alasannya tuh karena katanya sih lulusan SMA itu susah buat nyari kerja dibandingkan dengan lulusan SMK. Jadi mereka mau menguliahkan aku lah sebisa mereka gitu. Jadi kayak ya siapa yang bakal nolak sih ditawarin kuliah gitu. Kayak aku pas waktu itu juga belum siap buat terjun ke dunia kerja gitu alemongnya. Karena ya belum ada skill apa-apa gitu, terus ngerasa masih butuh ilmu, jadi ya aku lebih memilih kuliah sih daripada kerja. Ya begitulah. Dan di saat itulah aku mulai kebingungan nentuin jurusan kuliah yang akan aku ambil gitu, karena aku ngerasa aku gak passionate di rumpun IPA. Kayak aku gak suka belajar fisika, gak suka belajar kimia, gak suka belajar matematika, hanya suka biologi lah. Biologi juga itu ada beberapa yang kurang suka gitu. Terus aku kayak ya udahlah, karena ngerasa IPA bukan passion aku mencoba untuk mempelajari rumpun IPS, dan ternyata se-enjoy itu mempelajari materi-materi di rumpun IPS. Gak ada beban sama sekali gitu pas belajar materi-materi IPS tuh, kayak enjoy aja, mengalir, kayak pengen ngulik terus gitu. Terus dari situlah aku meyakinkan diri, memantapkan diri bahwa aku akan lintas jurusan gitu, akan mengambil jurusan soshum. Dan pada saat itu aku nyari-nyari jurusan soshum gitu, dan ternyata aku tertarik sama satu jurusan, yaitu jurusan hubungan internasional, karena pada saat itu aku punya dream job untuk kerja di kedutaan besar. Kayak gila gak tuh, anak IPA lintas jurusan, gak tahu caranya belajar, gak ranking, tapi berani-beraninya ngambil jurusan hubungan internasional yang hubungan internasional tuh salah satu jurusan yang peminatnya banyak, dan saingannya tuh kayak anak-anak olimpiade dari IPS gitulah. Gila sih, nekat sumpah itu waktu itu. Terus kayak ya udahlah, pede-pedein aja, lagian semua orang berhak untuk bermimpi dan mengejar mimpinya. Terus aku mulai belajar SBMPTN pas masuk kelas 12. Jadi kelas 12 semester awal tuh aku mulai belajar SBMPTN. Aku genjot itu belajar SBMPTN, kira-kira ada sekitar 8 bulanan lah aku intensif belajar SBMPTN sampai ke hari H gitu ya. Aku gak bimbel sama sekali, aku cuman pakai buku, pure pakai buku, dan buku yang aku pakai itu Wangsit entah yang platinum atau apa lupa aku. Wangsit sama The King yang tebalnya tuh tebal banget kayak bantal gitu. Kayak tiap hari aku bawa itu buku yang tebal ke sekolah gitu ya, kayak orang bener aja nenteng-nenteng buku yang tebal kayak bakal dibaca gitu. Padahal mah ya emang dibaca sih, dikerjain kalau ada waktu luang. Misalkan gak ada guru di kelas waktu pelajaran, aku pakai waktu kosong itu buat ngisi soal-soal yang ada di buku itu gitu. Jadi ya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Aku juga ikut tryout kesana kemari sampai duit jajan tuh habis buat beli tiket-tiket tryout. Dan mirisnya, tiap ikut tryout kan aku pasti naruh HI UGM di pilihan pertama dan sastra Inggris UGM di pilihan kedua, dan ternyata aku gak pernah lolos, gak pernah dinyatakan lulus sama sekali dalam setiap tryout aku gitu di kedua pilihan itu. Dan aku kayak pas hari pendaftaran SBMPTN itu, aku kayak harus nurunin ego buat
ngambil HUGM gitu. Jadi aku cari jurusan lain yang keketatannya tidak seketat HUGM, tapi jurusan itu masih mensupport dream job aku buat kerja di kedutaan besar. Jadi aku menemukan bahwa jurusan sastra asing ya, sastra itu bisa nanti prospek kerjanya di kedutaan besar. Jadi waktu pendaftaran SBMPTN aku ambil sastra Unpad di pilihan pertama gitu, dan pilihan kedua, ketiganya aku lupa sih. Dan tenang aja, aku milih sastra juga bukan karena cari aman. Aku pilih sastra juga karena aku passionate di bidang sastra, aku suka belajar bahasa, aku suka belajar sejarah dan lain sebagainya. Jadi kayaknya sastra juga cocok buat aku gitu. Jadi aku pilih sastra karena pertimbangan itu juga. Terus pas hari HSBMPTN aku ngerasa nyesel banget. Karena apa? Karena aku pas lihat soal TPS, soal dulu namanya TKPA, soal TKPA atau TPS, dan soal TKD atau TPA sekarang gitu. Itu tuh soalnya banyak banget yang persis sama yang aku kerjain di buku-buku yang aku pakai, sama di tryout gitu. Kayak nyesel banget, anjir kenapa aku gak pilih di pilihan satu tuh HUGM aja atau universitas lain gitu. Kayak anjir nyesel banget, sumpah. Itu kayak 80% soal pernah aku kerjain gitu, meskipun ada beda-beda sedikit angka atau katanya mungkin atau apalah, tapi aku kenal itu soal gitu. Kayak oh my god, nyesel banget. Tapi ya namanya juga penyesalan pasti datang di akhir sih. Kenapa gak pede waktu pendaftaran? Ya jadi itu resikonya. Tapi gak apa-apa sih. Ya anyway, itu cerita aku, cerita SBMPTN aku, mudah-mudahan menginspirasi kalian. So ya kita langsung aja jos ke tips-tips belajar UTBK SBMPTN ala aku untuk kalian yang lintas jurusan ataupun yang tidak. Yang pertama adalah buat prioritas. Nah, sebelum kalian memulai belajar untuk SBMPTN, alangkah baiknya kalian menentukan prioritas kalian. Karena kan kalian belajar nggak hanya buat UTBK aja ya, kalian juga harus belajar buat PAS atau UAS, terus belajar untuk UTS, belajar untuk kedinasan atau ikatan dinas mungkin buat yang berminat, dan juga kalian harus belajar buat pelajaran-pelajaran kelas 12 lainnya gitu. Kalian punya tanggung jawab, masih punya tanggung jawab dalam hal itu. Jadi kayaknya kedengarannya kan ribet ya, harus UTBK, harus ikatan dinas, harus UAS, harus UTS, harus belum lagi kalau ada UNBK sama USBN gitu ya. Itu tuh kayak kedengarannya rumit, ribet lah segalanya, pabaliut gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Nah, jadi daripada pabaliut gitu, kalian harus menentukan prioritas kalian gitu. Karena dengan tahu prioritas kalian, kalian akan lebih tidak akan keteteran, akan lebih terorganisir juga, gak akan berantakan, dan lebih maksimal gitu ya belajarnya gitu ya. Gini contohnya kayak gini. Dulu aku pas kelas 12 punya dilema antara belajar SBMPTN atau belajar UNBK atau USBN gitu. Tapi aku berpikir lebih condong untuk memprioritaskan SBMPTN. Karena apa? Karena aku ngerasa SBMPTN itu akan lebih berpengaruh atau mempengaruhi masa depan aku ketimbang UNBK sama USBN. Karena SBMPTN itu menurut aku nanti akan mempengaruhi masa depan aku, mempengaruhi 4 tahun ke depan aku akan menghabiskan waktu di mana, akan menimba ilmu di mana, dan akan bertumbuh di mana gitu. Jadi itu akan lebih berefek kepada masa depan aku dibandingkan UNBK atau USBN. Tapi aku juga sadar jika aku memprioritaskan untuk belajar SBMPTN, maka UNBK sama USBN aku tidak akan maksimal dan akan berpengaruh di nilai ijazah nanti atau nilai SKHUN or whatever. Tapi aku udah siap dengan itu semua, dan aku tidak terlalu memikirkan nilai UNBK sama USBN karena aku ngerasa itu tidak berpengaruh sekali terhadap masa depan aku, dan nyatanya aku jarang juga menggunakan nilai ijazah, SKHUN dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, aku memprioritaskan SBMPTN bukan berarti aku gak belajar buat UNBK sama USBN sama sekali. Aku tetap belajar, tapi persentasenya yang agak berbeda. Mungkin kalau SBMPTN 80% dan 20%-nya buat UNBK sama USBN gitu. Tips yang nomor 2 adalah rutin belajar setiap hari, jangan sampai lewat sehari pun. Menurut aku nih ya, lebih baik kamu belajar 1 atau 2 jam per hari,
tapi setiap hari rutin, daripada kamu belajar 10 jam tapi cuma seminggu sekali. Itu gak akan efektif sama sekali, gak akan bekerja sama sekali nantinya. Ibaratnya gini, kamu hari ini makan banyak 10 piring dengan harapan kamu seminggu ke depan gak akan makan lagi, dan nanti kamu akan makan lagi di minggu depan gitu. Itu tuh gak akan bekerja. It doesn't work like that gitu. Kayak ya kamu nantinya bakalan gumoh. Begitupun dengan belajar. Kalau kamu belajar 10 jam sehari gitu, itu tuh akan gumoh, gak akan masuk gitu, karena jenuh juga. Kamu tuh perlu refreshing, perlu main game dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kamu belajar 1, 2, 3, atau 4 jam sehari, tapi rutin gitu. Itu tuh akan lebih lebih efektif, lebih bekerja gitu ya, dan mudah ingat juga karena ada pengulangan terus tiap harinya. Kalau seminggu sekali kan, hari ini belajar, seminggu ke depan, 6 hari ke depan tuh kamu gak akan belajar, dan itu tuh gak akan nempel di memori kamu gitu. Tips yang ketiga adalah lebih banyak belajar TPS dibandingkan dengan TKA. Kenapa aku menyarankan kalian untuk belajar TPS lebih banyak daripada TKA? Karena menurut aku soal-soal TPS itu asyik. Terus soal-soal TPS itu bentuknya gitu-gitu aja, tipenya gitu-gitu aja, gak ada perbedaan sama sekali. Mungkin bedanya cuma beberapa aja gitu, tapi kebanyakan soalnya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya karena banyak juga orang yang lolos SBMPTN mengaku kalau mereka panen nilai di TPS, jadi ya aku sarankan aja kalian belajar TPS lebih banyak, karena kan kalian lintas jurusan juga, jadi lebih baik kalian memanen nilai di TPS. Tapi buat yang gak lintas jurusan juga lebih baik panen nilai di TPS juga sih, atau lebih baik semua juga panen nilai sih. Mau TPS mau TKA itu lebih better than cuman TPS doang gitu. Apalagi kan rumornya bobot TPS itu lebih besar ya daripada bobot TKA, kayak sekitar kalau gak salah 70% penilaian TPS dan 30% penilaian TKA gitu. Jadi gak salah kalau kalian memprioritaskan buat belajar TPS. Tips belajar TPS dari aku yaitu perbanyak latihan soal daripada materi. Karena apa? Karena soal TPS itu bukan tentang materi, tapi tentang logika gitu ya. Dengan kalian sering berlatih soal-soal TPS, nanti kalian akan ngerti gitu di otak tuh, jadi kayak ketanam aja bentuk dan tipe-tipe soal TPS tuh kayak gimana. Jadi pas hari SBMPTN kalian buka soal TPS kayak, oh ini tipe soal kayak gini, langsung bisa gitu kalau udah ngerti tipe dan bentuk soalnya. Dan karena ya kebanyakan soal TPS kayak gitu, logika ya harus sering dilatih lah intinya. Tips yang keempat adalah dahulukan pelajaran yang kamu sukai. Tips dari aku, saran dari aku sih sebenarnya, kalian lebih baik mempelajari pelajaran yang kalian sukai di awal, karena waktunya kan masih panjang, masih ada masih banyak waktu untuk kalian mengulik lebih dalam sampai ke akar-akarnya gitu tentang pelajaran yang kalian sukai. Kalau kalian mengulik lebih dalam, nanti kalian akan menguasai materinya. Kalau kalian menguasai materinya, nanti kalian akan dengan mudah menjawab soal-soal yang nanti diujikan gitu. Daripada kalian balance antara pelajaran yang kalian sukai dengan pelajaran yang tidak kalian sukai, kalian balance belajarnya gitu ya sama rata. Nanti kalian akan setengah-setengah. Pelajaran yang kalian sukai kalian kuasainya cuma setengah, pelajaran yang kalian tidak sukai kalian juga setengah-setengah gitu, bahkan mungkin nggak masuk sama sekali gitu. Jadi lebih baik pelajari pelajaran yang kalian sukai terlebih dahulu dan kuasai pelajaran itu. Dan untuk pelajaran yang kurang disuka, kalau ada waktu kalian boleh belajar untuk mendalaminya. Tapi kalau gak ada waktu sama sekali, kalian boleh cukup sekedar membaca-baca aja biar ada referensi gitulah. Ada yang ingat 1-2 gitulah. Soalnya aku sendiri kalau pelajaran kurang disuka, semaksimal apapun yang masuk cuma dikit gitu. Jadi ya gitu, lebih baik baca-baca aja kalau pelajaran yang kurang disuka. Tapi kalau kalian mau mendalaminya itu lebih bagus. Tips yang kelima adalah buat rangkuman materi. Nah, karena kan TK itu lebih ke materi ya. Soal-soalnya lebih ke materi. Jadi lebih baik kalian baca dulu deh bukunya baca dulu. Sekiranya ada
materi yang apa ya namanya, yang susah buat diingat, kayak ribet gitu, lebih baik kalian tulis di buku tulis gitu. Soalnya apa? Biar lebih mudah aja kalian pas mau nyari apa namanya, materi yang susah buat diingat itu, daripada buka buku lagi nyari-nyari lagi, itu lebih ribet. Jadi lebih baik bikin materi kayak gini nih. Aku juga bikin materi sorry terbalik, soalnya aku pakai kamera depan. Kayak dibikin materi aja sih, kayak dibikin rangkuman gitulah, semacam rangkuman gitu ya. Itu jadi nanti kalian akan lebih mudah juga sih mencari, apalagi dengan rangkuman yang warna-warni gitu. Oke. Ya, jadi kira-kira segitu aja 5 tips dari aku untuk belajar UTBK SBMPTN untuk kalian yang lintas jurusan maupun yang tidak. Dan ya, semangat terus, jangan patah semangat, jangan minder. Intinya jangan minder, karena dengan minder kalian nanti akan apa ya namanya, salah langkah gitu ya. Kayak aku minder ambil HI, tahu-tahunya jadi ke sastra gitu. Tapi gak apa-apa sih. Ya itu intinya, jangan minder. Mau kalian kurang apa ya, kurang bisa dibilang kurang cerdas atau gak ranking di sekolahnya, tapi kalian bisa kok, bisa banget mendapatkan kampus yang kalian inginkan kalau kalian berusaha belajar terus dan jangan lupa berdoa. See you next time.